Yesus Kristus itu bukanlah Nabi Isa. Jadi kita harus bisa membedakan apa itu asumsi atau pandangan teologis dan juga data historis. Saya mendasarkan pandangan kami mengenai perbedaan Yesus Kristus dan Nabi Isa itu berdasarkan data historis. Karena asumsi teologis keduanya boleh saja berbeda, tetapi data historis tentu tidak boleh berbeda. Saya ingin menekankan bahwa Yesus Kristus yang diyakini di dalam kekristenan secara historis mengalami kematian dan kebangkitan pada hari ketiga sesuai dengan data sejarah, dan itu benar-benar terjadi. Data-data itu tidak hanya diungkapkan oleh sumber Alkitab sendiri, namun juga dari luar Alkitab oleh sejarawan pada abad pertama dari kalangan Yahudi. Dan data sejarah ini tidak bisa dibantah dengan cara apapun karena hal ini merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi, yaitu mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Apalagi dibantah dengan asumsi teologis yang tanpa sejarah atau metahistoris. Dan kita perlu garis bawahi, saya tidak berurusan dengan pandangan teologis saudara. Jika saudara berkata dalam keyakinan teologis kami percaya bahwa Isa nanti akan dibangkitkan dan datang pada akhir zaman. Tetapi saya tidak berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi. Saya berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi, di mana Yesus Kristus yang kami imani telah mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu adalah data sejarah, bukan asumsi teologis. Itulah yang mendasari mengapa saya mengeluarkan pernyataan bahwa Yesus Kristus di dalam kekristenan dan Isa Al-Masih di dalam keyakinan teman-teman muslim itu adalah dua pribadi yang berbeda sekalipun memiliki persamaan nama. Dan mengapa saya harus mengatakan bahwa Yesus Kristus dalam kekristenan dan juga Nabi Isa di dalam keyakinan saudara merupakan dua tokoh yang berbeda? Karena saya percaya bahwa iman saudara memiliki historinya tersendiri, terlepas dari saudara bisa membuktikan atau tidaknya mengenai perkara tersebut. Namun saya sebagai seorang Kristen yang baik menghargai iman saudara. Jika saudara menganggap bahwa Isa itu tidak disalibkan, ia tidak mati, melainkan diserupakan, itu adalah iman saudara. Tetapi data sejarah yang mengungkapkan Yesus Kristus dalam iman kekristenan yang tidak bisa dibantah itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar tersalib dan bangkit pada hari ketiga menurut data sejarah. Jadi kalau data sejarahnya saja berbeda, kenapa kita harus saling memaksa hanya berdasarkan asumsi teologis yang belum pasti? Dengan demikian saya harus berkata bahwa Nabi Isa di dalam keyakinan saudara dengan Yesus Kristus di dalam keyakinan kekristenan adalah dua tokoh yang berbeda. Saya melakukan ini untuk menghormati iman saudara. Karena Yesus Kristus dalam iman kami di dalam sejarah yang independen itu mati dan bangkit pada hari ketiga menurut data sejarah. Sedangkan Nabi Isa di dalam keyakinan saudara tidak mengalami hal yang demikian. Saya tidak menyalahkan pandangan Anda, malah saya menghargai itu dengan tidak menyamakannya. Dan ini adalah bukti bahwa saya menghargai eksistensi dari iman saudara. Jadi ngapain kita harus menyamakan keduanya jika keduanya secara historis adalah tokoh yang berbeda? Karena ketika kita saling memaksa, hal itu akan sangat menimbulkan perdebatan dan juga kontroversi.